Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, fasilitasi dan mendukung segala kegiatan calon guru penggerak saya dengan Pak Wiji di sini. Terus kemudian ucapan terima kasih juga kepada ibu-ibu guru rekan kerja saya yang saya hormati, Bu Heti, Bu Hesti Ontari, Bu Aprilia Kartikasari, terus kemudian Bu Istatoa, Bu Wahyu Palupi, Pak Nur Sawiji, Bu Bindun, dan semua anggota. Dan ini juga kita mendapatkan tamu kehormatan dari Kebon Agung, Putri Susilawati. Terima kasih Putri Susilawati atas partisipasinya. Bapak Ibu, hari ini saya meminta tolong pada panjenengan semua untuk gabung ke dalam ruang kolaborasi ini karena saya ingin memaparkan tentang budaya positif yang telah saya pelajari semenjak saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Terima kasih sekali Bapak Ibu. Sebelum kegiatan ini kita mulai, lebih baiknya kita berdoa dahulu agar kegiatan berjalan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, hari ini siang dari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang telah saya pelajari di guru penggerak, calon penggerak, yaitu terdapat di dalam modul 1 TTT. Sampul kelihatan. Terima kasih Ibu, karena hari ini pas pukul hampir 12 siang panas-panasnya, letih-letihnya kita selesai bekerja. Mari lebih dahulu kita cari kenging dengan pokok lebih dahulu biar kita semangat Bapak Ibu. Kelihatan saya sudah Ibu. Biasa saja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, Enggak pas-pasan bareng-bareng. Mulai. Ya, semangat biar nggak ngantuk. Yuk. Tepuk 1. Nggak ada garam semuanya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Ini saya mulai dengan tertata. Ya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Jelas sekali Bu. Ya, sama lain dengan
acara Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu kita semua di ruang virtual ini. Bapak Ibu guru yang semuanya, topik dalam virtual ini yang akan saya sampaikan pertama yaitu disiplin positif dan nilai kesehatan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, kekayaan alam. Empat, kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas. Lima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Restitusi, ketiga restitusi. 6 ini akan kita bahas sama 60 menit ke depan, tapi sudah tidak apa-apa. Saya hormati sesi pemaparan ini ada sesi tanya jawab. Monggo siapa yang mau lewat meeting ini. Topik yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kesehatan universal. Ini adalah topik pertama yang akan kita pelajari. Di sini ada beberapa pertanyaan yang menarik. Monggo siapa yang mau menjawab, baca dan menjawab, silakan. Siapa? Bu Putri Sukawati atau Pak Nuswati? Monggo yang mau membahas, kemudian langsung jawab. Tidak ada apa-apa. Putri, Ya Bu, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu hukuman mendisiplinkan anak. Saya kurang setuju atau tidak setuju pada dasarnya hukuman hanya akan memberikan trauma atau rasa sakit di dalam hati anak yang pada akhirnya akan merugikan kita, dan hukuman sebenarnya tidak efektif karena hanya berbeda atau melawan fisik saja, tapi tidak mengena di hati anak-anak. Untuk kedepannya akan terulang kembali menurut saya. mungkin yang kedua dan hukuman dalam hal positif. Siapa? Terima kasih kepada Bu Putri Sukawati dan Pak Nuswati yang telah memberikan jawabannya. Nanti jawaban yang mohon materi akan terjawab setelah ini, setelah presentasi ini selesai. Setelah presentasi melewati satu slide, pada akhirnya terus kemudian ini adalah kepala tangan. Coba Bapak dan Ibu guru ya, badannya silakan mengepalkan tangan dengan mempunyai secara
tidak genggam dengan sekuat tenaga. Coba lakukan kepala enam tersebut masing-masing panjangnya dan setelah itu ya setelah dengan kepala dengan kuat kira-kira apa yang akan panjenengan lakukan kalau bila mana panjenengan ingin memaksa membuka tangan panjenengan, kira-kira Anda akan membuka kepala Anda dengan susah atau dengan godaan atau dengan paksaan aman panjenengan. Apakah panjenengan semua boleh buka tangannya yang berisi itu secara keras atau Anda akan tahan dan menolak? Kira-kira menurut panjenengan Anda ingin membuka dengan bukan lemah atau tahan dan menolak? Monggo. Oh, okay. Putri Ya, untuk pertanyaan tersebut, saya membayangkan bahwa jika ada yang membujuk merayu membuka kepala tangan saya, maka saya akan membukanya dulu, karena saya termasuk orang yang fleksibel dan bagaimana jika bujukan itu kok baik, tidak memberikan efek yang buruk pada saya bersedia untuk membukanya. Terima kasih. Saya demikian saja. Mungkin saya akan membuka tangan apabila kemungkinan ya dimintain tolong dengan apa-apa. Tapi kita bisa lihat seperti apa mengontrol posisi kontrol setelah ini. Apakah benar apa yang bisa kita lakukan atau lebih benar lagi dengan Pak Wiji dan Wiji ya. Nah, ini kita lihat sini. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Ini sudah lapar nih saya. Guru mengontrol murid. Apakah benar ilusi seperti ini, Ibu atau Bapak? Guru mengontrol murid. Gitu ya. Nanti bisa terjawab. Terus kemudian ketika membuat orang merasa bersalah. Kemudian bahwa semua mantan atau orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah paradigma yang bisa kita lihat. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon. Teori kontrol ini kita akan menerapkan teori kontrol yang kita pelajari kemarin. Ini stimulus responnya, Pak Ibu. Bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa mengubah cara pandang orang, tidak bisa mengubah pikiran orang. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Itu adalah teori kontrol yang kita pelajari. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, bahwa kita pernah berbuat buruk, kita pernah berbuat salah, itu langsung dianggap itu suatu kesalahan besar. Tapi di dalam teori moral bahwa semua perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Baik itu salah, pasti seseorang melakukan kesalahan, pasti mempunyai tujuan. Kita tidak boleh langsung menyalahkan seseorang. Ini ingin tergabung saya. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Betulkah bahwa orang lain itu bisa mengontrol kita? Di dalam teori kontrol berbunyi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa disuruh-suruh ke sana, kita tidak bisa diajak untuk berbuat jelek. Bahwa diri kita lah yang bisa mengontrol itu baik atau jelek. Terus kemudian stimulus respon yang lain, contohnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya yang kita pelajari, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi stimulus responnya pada saat bujukan kita gagal, pada akhirnya nanti akan terjadi paksaan. Itu sebetulnya keliru. Yang ada hanyalah teori kontrolnya berbunyi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada paksaan. Yang ada hanyalah kerjasama, gotong royong. Pada akhirnya nanti akan tercipta sebuah ide-ide baru. Itulah teori kontrol yang harus kita terapkan di dalam kelas atau di dalam pekerjaan kita. Kemudian stimulus respon yang lain mungkin model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau kita di sekolahan, di kelas, lomba, menang atau kalah, tidak apa-apa. Itu di teori kontrol beda. Teori kontrolnya berbunyi model berpikir menang dan menang. Jadi pada saat kita mengikuti lomba yang ada hanyalah menang dan menang. Tidak ada kata-kata menang kalah podo wae, menang kalah sama saja, itu enggak ada. Teori kontrolnya berbunyi menang dan menang. Pada saat kita berada di tengah-tengah murid kita, ya, ada kompetisi yang kita utarakan, yang kita bicarakan adalah menang dan menang. Tidak ada kata menang atau kalah, tidak apa-apa. Itu adalah teori kontrol atau pilihan bagi kita. Itu Bapak Ibu. Kita ke slide berikutnya. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William. Oke, teori kontrolnya, disiplin positif itu seperti yang sudah jadi Anda tidak bisa mengubah orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Itu teori kontrolnya. Jadi disiplin positif itu mempunyai teori kontrol seperti ini. Kemudian model berpikir menang, berkolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda.
kita berusaha memenuhi pandangan orang tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini adalah 4 teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Kemudian, teori kontrol itu bisa dimaknai dengan makna disiplin. Ya. Kemudian, turun menjadi makna disiplin. Anda tidak bisa mengubah orang lain, hanya Anda yang bisa mengambil diri Anda, mengontrol diri Anda. Itu masuk ke dalam makna disiplin. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri kita dengan menggali potensi kita sendiri. Kita belajar mengontrol diri kita dengan cara menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tuh, masuknya menjadi makna disiplin. Jadi, bisa mengontrol orang lain, masuk ke dalam makna disiplin. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Masuk ke teori motivasi, bahwa untuk menghindari hukuman. Teori motivasi itu bertujuan untuk menghindari hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasinya. Kemudian, untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari 1, 2, dan 3 inilah bisa menelurkan nilai-nilai kebajikan di mana sering kita dapati di dalam kelas. Nilai-nilai kebajikan itu terdapat di dalam keyakinan kelas kita. Jadi, Bapak Ibu guru hebat yang sudah membuat keyakinan kelas, itu di dalamnya terdapat beberapa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu bisa digunakan untuk menghindari hukuman, untuk menghargai diri kita. Terus kemudian model berpikir masuk dalam 5 posisi kontrol. Pengakuan, terus kemudian pembuat rasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer. Adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini nanti menghasilkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada 3 nilai dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya, itu adalah disiplin positif. Dari disiplin positif. Kemudian Bapak Ibu, kita tadi disiplin, kita sekarang belajar tentang konsep disiplin. Itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Itu makna disiplin.
Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, apa isi nilai-nilai kebajikan itu? Satu, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Dua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi akan terbangun sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam diri kita untuk mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu mempunyai bulir-bulir 6. Satu, beriman dan berakhlak mulia. Kemudian kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. 5, bergotong royong, kreatif. Jadi saya yakin betul bahwa panjenengan semua, Bapak Ibu guru sudah paham betul apa itu profil pelajar Pancasila. Yaitu pembelajaran teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Monggo dijawab ini ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan sebuah motivasi eksternal dari luar, ya, dari luar diri kita. Itu begitu. Kita menghindari hukuman atau kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila tidak melakukannya. Ya kan? Mungkin takut kepada orang lain atau mungkin nanti dihukum lari atau bagaimana. Itu motivasi eksternal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan dari orang atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini menggarap imbalan. Kalau menggarap imbalan berarti itu motivasi eksternal di luar diri kita. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Nah, itu adalah motivasi internal. Nah, di sana kalau ada motivasi internal, terwujud motivasi internal, akan kita dapati tujuan disiplin positif. Ya, bahwa disiplin positif itu tumbuh keluar dalam diri kita sendiri. Ya, untuk menghargai diri kita sendiri. Bukan untuk mencari imbalan atau bukan untuk menghindari hukuman, tetapi tujuan disiplin positif adalah diri kita sendiri. Makna kata merdeka menurut kita Dewantara itu artinya tidak hanya pemerintah, akan tetapi juga cakap, berbuat atau memerintahkan diri kita sendiri. Ya, itu merdeka tanpa bantuan orang lain. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
Monggo, menurut panjenengan, apakah pernyataan ini betul? Silahkan dijawab. Bahwa apakah betul pernyataan ini penghargaan menurunkan kualitas? Pak Nur Sawiji mengangkat tangan. Monggo Pak Nur Sawiji. Nggih. Tidak setuju? Tidak sesuai. Hmm. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Wiji. Coba kita lihat slide berikutnya. Apakah betul? Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ini adalah program kebajikan, nilai-nilai kebajikan untuk mengapresiasi murid-murid kita. Beri pengakuan apresiasi itu secara khusus untuk anak. Apresiasi perlu diingat yang pertama, berilah pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, tidak lewat umum, ya. Jadi nanti anak-anak yang lain merasa kecewa. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Konsisten itu terus menerus. Tidak hari ini kita memberikan reward, besoknya lagi sudah tidak ada apresiasi. Biasanya tidak ada apresiasi menurut gitu, ya. Jadi memberikan pengakuan atau apresiasi itu secara konsisten. Kemudian fokus pada proses. Itu adalah bentuk program apresiasi. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Ini cara kita memberikan nilai kebajikan. Jadi kalau ada kemarin-kemarin kita ngomong di depan muridnya, gurunya bilang kemarin Bu Guru perhatikan kamu hebat sekali, itu masih kurang betul. Jadi yang betul adalah rasa empatimu besar sekali, nilai kebajikannya. Kemudian situasinya adalah pada saat mendorong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu. Saya menghargai maksudnya peduli. Saya menghargai. Terima kasih untuk. Nah, terima kasih itu nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Tindakan guru masuk hukuman atau konsekuensi? Monggo silahkan dijawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi kah? Monggo silahkan dijawab. Tidak usah takut salah. Pak Wiji mengangkat tangan. Oke. Ya, kelihatan Pak Wiji. Oke, masuk hukuman atau konsekuensi Pak Wiji. Oke. Oke. Oke.
Ya. Terus kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu masuk ke dalam hukuman. Nah, apa yang konsekuensi ini dalam teman-teman itu konsekuensi memberikan tumpahan air, membersihkan tumpahan air di meja tulis sehingga bahasa belajar, itu juga konsekuensi. Mengenakan sepatu kejadian itu masuk hukuman. Dan lari menggunakan basket 2 kali karena malam menit untuk belajar dan PCO. Kita salah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang menanyakan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak memandang menanyakan atau menyenangkan, sesuatu pasti akan terjadi. Terus kemudian yang membuat anak-anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu membuat anak menjadi sakit hati. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa nyaman jangka waktu pendek. Konsekuensi itu hanya membuat anak merasa nyaman saja dalam waktu sebentar. Nanti kalau sudah nyaman waktu, anak akan kembali seperti semula lagi. Itu konsekuensi. Terus kemudian hukuman akan membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman adalah bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggal. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk untuk konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Jadi kita mulai sekarang kalau menyebutkan anak itu bukan hukuman atau sanksi tetapi konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa dihargai, itu hukuman. Tapi konsekuensi berkata lain, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Setelahnya itu tidak. Itu adalah konsekuensi. Tidak hanya murid, guru pun juga seperti itu. Pasti akan mengalami. Apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi baru untuk memperbaiki kesalahan mereka, itu restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memberikan peluang murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga murid akan kembali seperti semula lagi kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Selanjutnya adalah identitas sukses. Apa itu konsekuensi dan restitusi? Sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Itu restitusinya. Slide berikutnya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Satu, bahwa bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar kesalahan. Dua, untuk memperbaiki hukumnya. Tiga, saran bukan paksaan. Di dalam restitusi tidak ada paksaan.
Jadi kita mau pembelajaran seperti apa. Kemudian 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita, bukan memandang orang lain. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar dari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Hasilnya nanti pada karakter, bukan tindakan atau perilaku. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Pembelajaran berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa kita harus menyebut keyakinan kelas? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi tersebut, kembali ke nilai-nilai keyakinan, bukan peraturan. Yaitu keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti peraturan. Itu keyakinan. Budaya positif, lingkungan yang positif, terus kemudian keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Kita selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Ini adalah keyakinan kelas sama juga dengan kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, datang tepat waktu, itu adalah keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu masuk ke dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Slide berikutnya. Pak Wiji, nanti kalau waktunya sudah habis, ya Pak Wiji, paling ya Pak Wiji. Oke. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Bukan ini. Peraturan atau keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu wujud dari peraturan, ya. Kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya adalah tanggung jawab. Wujud tanggung jawab. Kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di dalam sekolah 15 menit, keyakinan kelas adalah menghormati dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya berbunyi keselamatan, menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya adalah menghormati sama, ya. Gunakan masker, itu keyakinan kelasnya kesehatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya adalah keselamatan kelas. Jadi Bapak Ibu, kemarin yang sudah praktek dengan keyakinan kelas, Pak sudah paham maksud dari peraturan, kemudian keyakinan kelasnya berbunyi keselamatan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Semuanya ini digunakan oleh manusia sebagai kekuatan untuk bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bertahan hidup. 5 posisi kontrol. 5
5 posisi kontrol itu masuk ke dalam budaya positif juga alurnya. Ya. Ini 5 posisi kontrol atau identifikasi, memotivasi, ya. Terus kemudian pernyataan-pernyataan saja langsung. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Itu tadi ini 5 posisi kontrol. Itu ada pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer. 5. Nah, dari 5 ini nanti kita bisa ini kita kaitkan dengan pernyataan-pernyataan ini. Masuk ke dalam posisi kontrol. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi kontrolnya adalah menghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Itu benar. Apakah kamu mau menjadi kita memantau? Jadi Bapak Ibu dalam kegiatan proses belajar mengajar bisa melakukan dengan 5 posisi kontrol seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Maksudnya ke dalam manajemen. Kamu selalu yang paling terakhir itu menghukum. Membuat satu hukum total. Terus bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi. Nilai-nilai manajer, nilai-nilai manajer untuk memperbaiki. Terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, bila kita mau melaksanakan segitiga restitusi kepada murid kita yang melakukan pelanggaran, bisa belajar ini lewat segitiga restitusi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini tadi, ya. Itu adalah segitiga restitusi. Ini contohnya, menstabilkan identitas. Contoh dalam segitiga restitusi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, dulu juga pernah berbuat salah. Jadi pada saat kita memanggil murid kita yang melanggar keyakinan kelas, kita bisa melewati segitiga restitusi dengan menggunakan menstabilkan identitas terlebih dahulu, dengan menanyakan kepada anak kita, terus kemudian dengan membuat sebuah kalimat bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi anak atau murid tidak merasa takut setelah mendengar kalimat ini, bahwa manusia yang sempurna, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dulu Bapak dan Ibu juga pernah melakukan itu, pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Terus validasi kebutuhan. Setelah menstabilkan identitas, kita masuk pada validasi kebutuhan. Kita bisa berkata begini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak akan melakukannya, kan? Itu adalah guru juga bisa berkata begini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Itu validasi kebutuhan, menanyakan alasan-alasan mengapa anak melakukan. Kemudian, maukah kamu belajar cara yang lain untuk dapat apa yang kamu butuhkan? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya? Itu adalah validasi kebutuhan.
menanyakan keyakinan. Setelah semua tadi kebutuhan kita tanyakan, sekarang guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai tadi, uh, ya, nilai tanggung jawab tadi yang saya sebutkan tadi di restitusi tadi, atau nilai bekerja sama, menghargai teman, itu nilai-nilai dalam menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Oh, saya bersalah, Bu. Ya, saya merasa ya begitu. Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, intervensi selama apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, tentunya kita semuanya akan berbuat lebih baik. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Iya. Apakah kamu mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi yang lebih membantu? Iya. Apakah wajar membuat kesalahan? Wajar. Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Iya. Kapan kamu siap untuk mulai? Ini saat ini juga. Peraturannya apa? Seperti apa kamu punya masalah? Itu namanya intervensi 30. Refleksi sekarang Pak B. Ini sudah selesai nggak? Karena tadi hal baru apa yang paradigma saya yang saya dapatkan dari pembelajaran tadi, ya, dari budaya positif tadi itu refleksinya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Terus peran saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Bu Tri, hal baru apa yang mengubah atau mungkin mau menjawab? Siapa monggo? Ya. Okay. Hal baru. Hal baru apa? Terima kasih atas kesempatannya dari Ibu Riri. Untuk pertanyaan pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari pemaparan Bu Riri ini tadi? Saya lebih meyakini bahwa segala permasalahan yang ada di kelas saya maupun di sekolah itu diselesaikan dengan restitusi. Tapi kadang-kala saya itu mengalami kesulitan, Bu, dalam hal konsistensi dari anak yang menyadari kesalahannya. Pada saat di hadapan kami, di hadapan saya, mereka mungkin menyadari kesalahan dan biasanya mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi kadang-kadang mereka kembali melakukan kesalahan tersebut. Mengulang kembali. Sebenarnya itu ya memang kita sebagai guru yang di posisi manajer tadi ya, kita harus tetap konsisten membimbing mereka untuk menjadi anak yang lebih baik. Tapi itu Bu, mungkin kalau ada pertanyaan nanti saya ungkapkan di akhir. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri Susilawati sudah menjawab refleksi. Bapak Ibu sekalian, mungkin sesi pemaparan dari saya sudah selesai sampai di sini waktunya. Terima kasih atas partisipasi panjenengan. Sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Dari apa yang sudah saya paparkan tadi, monggo siapa mungkin yang belum paham atau Bapak Ibu guru mungkin punya kasus, punya apa,
bisa ditanyakan di sini. Monggo, siapa mungkin yang mau bertanya? Saya kasih waktu satu persatu dulu, satu nanti saya jawab. Kemudian kalau sudah selesai, silakan bertanya lagi begitu. Monggo, silakan. Mau bertanya? Oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mau memperkuatkan termasuk idola saya, Bu, dalam menyelesaikan permasalahan, dan mungkin pengalamannya juga lebih pada saat anak memiliki atau melakukan kesalahan, kita akan kemudian menyelesaikan dengan segitiga distribusi tadi ya, Bu. Kita melakukan interaksi, tanya jawab, tapi kebanyakan dan saya juga itu anak kurang merespon. Mereka kalau ditanya diem, tidak mengungkapkan, tidak kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, kemudian kesalahannya itu sulit untuk diungkapkan. Dan bagaimana kita sebagai seorang guru dapat mengambil atau membuat mereka itu apa solusi yang dihasilkan nanti juga benar-benar membuat mereka sadar. Itu, Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Susi sudah jawab. Ada pertanyaan. Di pertanyaannya adalah bagaimana solusinya mengulang-ulang terus kesalahan itu gitu tidak merespon gitu. Ya, saat berinteraksi mereka kurang respon, hanya saja. Gini Bu, mungkin kita cari PT guru kurang merasa cakap. Jadi yang kita rangkul biasanya untuk kepemimpinan pasarnya biasanya yang pandai, terus kemudian anak-anak yang paling nakal biasanya itu guru akrab gitu. Tapi kalau anak itu biasanya pendiam, terus kemudian dia merespon apa itu direspon dengan senyum saja. Nah itu guru harus bisa merangkul itu. Apa sih arti kepentingan dan seorang murid? Kita bisa saatnya dengan tanya apa saja murid kita. Mungkin tadi setelah ya awali dengan hal-hal yang biasa dulu. Yang memesan mungkin anak kita itu tidak respon karena anak takut, mungkin anak kan, enak dengan dunia sosial. Gurunya tidak pernah tanya sama saya, jadi sekali tanya jadi hal-hal yang biasa-biasa terlebih dahulu yang anak-anak kita. Contohnya tadi pagi diantar sama siapa? Jadi tanyanya juga dengan lemah lembut, tidak usah dengan suara yang keras atau suara yang intonasi tinggi. Itu begitu. Nanti lama-kelamaan jadi setiap pagi pasti guru itu menyapa muridnya satu persatu. Bu Riri itu deras, itu cerita sama seperti seorang ibu cerita kepada anaknya. Lama-lama nanti akan ada deh, itu tautan hati satu dengan gurunya itu pasti akan terwujud. Gitu. Mm-mm. Putri Susilawati. Iya.
Nggih. Mungkin Yang ada yang lain yang mau tanya? yang Pak kedua Nur Said. Oh ya? Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Trauma. Hmm. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak Wiji. Nggih. Nggih. Mau tanya apa, Pak? Nggih. Ah, nggih.
Ya, terima kasih Pak Wiji atas pertanyaannya. Sebentar Pak Wiji. Jadi Pak Wiji bertanya, apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Jadi begini ya Pak Wiji, sebuah reward itu entah itu bintang atau stiker yang diberikan anak sebagai hadiah itu bisa dikatakan sebagai alat untuk mengontrol. Walaupun menyenangkan reward itu untuk anak, tetapi sepertinya reward itu tidak efektif, okay, untuk jangka waktu yang panjang. Itu reward. Reward efisien mengubah perilaku hanya dalam jangka waktu yang pendek saja. Tapi anak tidak melatih motivasi internalnya. Jadi bisa melatih motivasi internal dari dalam diri anaknya. Itu reward. Perilakunya bisa dilakukan karena hadiah saja, bukan karena tanggung jawab. Memuji anak atau memberi hadiah itu boleh-boleh saja, asalkan dengan spontan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengekspresikan emosi orang tua saja, bukan untuk mengontrol. Itu reward. Jadi memberi hadiah itu seharusnya tidak dijanjikan di awal sebagai iming-iming perilaku. Tetapi bisa kita pakai dengan alat tawar agar anak tidak menjadi ketergantungan. Yang penting di sini adalah dukungan orang tua kepada anak pada saat ia berhasil atau menang, ya, itu dikasih reward spontanitas sebagai dukungan. Jadi kalau diberikan secara intensitas itu nanti justru akan gagal. Jadi anak mencari reward itu tujuannya hanya untuk eksternalnya saja. Jadi dia gagal untuk menunjukkan usaha kerasnya. Kalau untuk internalnya seperti itu. Jadi kepada orang tua atau guru memberikan reward itu boleh tapi hanya spontanitas. Begitu Pak Wiji. Oke, tanya apa? Oke, belum. Mau tanya apa Pak Wiji? Terima kasih Pak Wiji. Kalau menurut saya reward yang diberikan anak pada saat lomba itu menurut saya itu sah saja karena itu bukan setiap hari, setiap bukan sering kita berikan, ya. Itu spontan pada saat menang kita memberi, tapi bukan terus dijadwal, diatur. Oh ini reward ini bukan, tapi spontanitas diberikan kepada anak untuk mengekspresikan emosi seorang guru kepada muridnya. Jadi di murid
Jadi kalau tidak dapat reward, tidak mau lomba, jadi sebelum mengikuti lomba kita tidak boleh mengiming-imingi reward terlebih dahulu. Jadi setelah menang atau berhasil baru kita memberikan spontanitas begitu. Mungkin ada teman guru lain yang mau bertanya, Bapak Ibu. Ini waktunya masih apa? Sudah berapa, Pak? Bu Natalia, yeah. Sudah ada 1 jam, Pak. Monggo siapa yang mau bertanya? Bu Aprilia Kartika Sari mungkin mau bertanya. Siapa monggo? Silahkan. Ya. Bu Aprilia Kartika Sari mengangkat tangan. Nggih, monggo Bu Sari silahkan bertanya. Ya, selamat siang Bu Riri. Selamat siang Bu Sari. Bertanya itu bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif ya menurut Bu Riri itu gimana? Terima kasih. Bagaimana Bu Sari ini tanya, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan sama dengan kesepakatan kelas yang ditempel di dinding kelas kita masing-masing. Yang pertama adalah menetapkan aturan dan harapan. Menetapkan aturan. Aduh, ini lagi tutup perpanjang panggilan. Ya Pak, penitaannya. Jadi mulai dengan menetapkan aturan dan harapan-harapannya kelas kita. Harapan kelas kita wujudkan seperti apa, itu menetapkan harapannya terlebih dahulu. Sampaikan dengan tegas apa yang diharapkan anak-anak, terus kemudian perilakunya, bentuk perilaku yang diharapkan oleh anak-anak di kelas, disiplinnya bagaimana, paham aturan-aturan tersebut agar dapat mengikuti dengan baik. Itu keyakinan kelas. Kemudian menciptakan iklim kelas yang positif. Jadikan kelas sebagai lingkungan mendengarkan dan memberikan perhatian dengan siswa. Oke. Jadi, pada kita guru yang belum apa ya namanya, belum merumuskan keyakinan kelas, terlebih dahulu iklim kelas yang positif. Jadi jadikanlah kelas itu sebagai lingkungan yang inklusif dan mendukung. Kemudian mendengarkan dan memberikan perhatian kepada murid-murid kita. Dengarkan siswa kita dengan aktif dan berikan perhatian setiap individu-individunya. Berikan kesempatan kepada siswa untuk membagi pendapat, ya, ide dan pertanyaan. Sisipkan jadwalnya, terus kemudian bisa juga partisipasi aktif, ya kan? Siswa dalam pembelajaran itu mendorong, membuat suasana kelas itu mendukung diskusi yang terbuka. Kemudian juga dengan bisa memperhatikan kebutuhan individu setiap anak, kebutuhannya apa, bisa buat merumuskan keyakinan kelas. Libatkan orang tua juga bisa, atau wali. Libatkan orang tua atau wali dalam proses pembelajaran. Berkomunikasi secara teratur, secara intens di luar lingkungan kelas. Kolaborasi antara guru dan orang tua murid itu dapat membantu menciptakan dukungan untuk membuat keyakinan kelas. Bahwa perlu diingat, mewujudkan keyakinan kelas
efektif itu membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Dengan konsisten dan dengan dedikasi, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif dan dapat memotivasi setiap anak atau setiap individu. Nah, kan gitu. Ya Bu, Bu terima Sari. kasih. Jawabannya terima kasih Bu Riri. Pak, waktunya 12 menit. Ya, mungkin yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Ya. Terima kasih Pak Wiji, langkah-langkah pertanyaan Pak Wiji, langkah-langkah agar anak dapat memahami kesepakatan bersama. Langkahnya. Kalau menurut pengalaman saya, pada saat saya merumuskan keyakinan kelas di kelas saya, yang pertama kita diskusi terlebih dahulu. Diskusi, terus kemudian tanyakan apa yang ingin kamu lakukan untuk kelasmu. Apa yang ingin kamu buat untuk kelasmu. Jadi tanyakan secara umum terlebih dahulu. Mau dibawa kemana kelasmu? Atau kelas yang tertib, atau kelas yang aman, atau bagaimana? Terus kemudian anak diminta untuk menulis kata hatinya itu dalam kertas kecil. Nah, itu adalah ungkapan hati seorang murid yang menginginkan kondisi sekolah, kondisi kelasnya. Jujur harus ditulis dengan jujur. Ditempelkan di dalam papan tulis. Kemudian guru memanggil. Itu jawaban keinginan anak seperti ini apa? Jadi kita saling terus kemudian kita cari kalimat-kalimat yang sekiranya sesuai dengan kondisi kelas saya. Kalau sudah tertanam seperti itu, keinginan mereka sudah kita laksanakan, kita sudah penuhi, pasti anak itu dalam hati juga akan menerapkan rasa tanggung jawabnya. Dia akan merasa bertanggung jawab karena keinginannya sudah dimunculkan oleh gurunya. Itu rasa tanggung jawab itulah bisa 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 kita gunakan sebagai umpan balik bila nanti itu melanggar keyakinan kelas. Lama-lama nanti setelah anak sudah punya rasa tanggung jawab, pasti guru itu tidak akan susah untuk apa ya namanya, untuk melaksanakan segala kegiatan di kelas. Tidak susah untuk bila guru ingin keluar atau bila guru ingin izin, anak itu sudah mempunyai fondasi-fondasi, sudah mempunyai keyakinan, oh di dalam kelas itu tidak boleh rame, kita tidak boleh mengejek teman, itu sudah anak itu sudah tertanam Pak. Jadi tidak khawatir guru
tinggal sebentar anak akan melakukan pelanggaran keyakinan, itu guru tidak khawatir lagi. Itu pasti sudah tertanam dalam diri anak. Pernah dia minta kepada gurunya. Begitu Pak Wiji. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, satu lagi. Putri sudah ngantuk nggih. Oh, cukup. Nggih. Kalau sudah cukup, terima kasih. Saya tutup forum diskusi ini, forum pemaparan disiplin kelas ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman saya semuanya, guru SD Negeri Bandung Rejo 1 yang telah meluangkan waktu untuk ikut dalam kolaborasi di sini, dalam ruang pembelajaran Meet di sini. Terus kemudian untuk tamu kehormatan Putri Susilawati, saya ucapkan terima kasih juga sudah ikut membantu saya untuk memaparkan konsep disiplin positif ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo istirahat. Silahkan bisa keluar dari sesi ini. Terima kasih Putri Susilawati. Terima kasih semuanya.